Shalom, selamat malam buat setiap teman-teman yang pada malam hari ini boleh berbagian. Terima kasih buat setiap dukungan teman-teman yang sudah berbagian juga di dalam komik penginjilan saya yang ada di samping saya ini. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin hari semakin hebat dan semakin luas gitu ya. Dan saya percaya ketika teman-teman juga terlibat, kita sedang memberikan menyebar jala gitu ya untuk supaya menangkap jiwa-jiwa. Salah satunya lewat penyebaran komik saya yang sudah disebarkan gitu ya di beberapa tempat gitu ya. Dan kiranya pekerjaan Tuhan semakin hari kita terus doakan agar komik penginjilan ini semakin hari dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang lebih hebat lagi gitu ya. Khususnya untuk anak-anak supaya mereka mengerti beberapa prinsip kebenaran firman Tuhan mengenai keselamatan ya. Karena di dalam komik saya ini yang pertama ini pakaian dari Allah ini bicara mengenai konsep atau prinsip keselamatan di dalam Kristus gitu ya. Dan pada malam hari ini seperti biasa teman-teman, kita tetap ngopi di rumah saja. Saya sudah sediakan kopi latte dan pada malam hari ini biarlah firman Tuhan yang boleh kita bahas gitu ya. Boleh menghangatkan setiap jiwa kita agar jiwa kita boleh kembali menikmati kenyamanan pimpinan daripada Tuhan atau tuntunan daripada Tuhan melalui firman Tuhan. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya seruput dulu kopinya. Waduh, nikmat banget gitu ya. Aduh, saya seruput lagi ya teman-teman ya. Buat yang teman-teman mau ngopi, bikin kopi di rumah saja. Kita tetap di rumah saja ngopinya karena kita masih dalam kondisi pandemik. Sekalipun pandemik kita juga cukup baik ya penanganannya. Saya seruput dulu kopinya lagi. Aduh, enak banget. Oke, saya taruh dulu kopinya. Saya akan membahas pada bagian ini kisah mengenai Petrus menyembuhkan Eneas ya. Kisah ketika Petrus menyembuhkan Eneas di dalam perjalanan kisah para rasul yang kita coba sama-sama telusuri bersama gitu ya. Nah, sebelum kita mulai saya akan berdoa dulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan malam hari ini yang boleh kami dapati karena firman Tuhan sampai hari ini boleh menuntun dan memimpin kami. Kami mohon pimpinan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kami agar kami sesungguhnya mengerti akan firman Tuhan dan konsep-konsep prinsip-prinsip di dalam firman Tuhan agar hidup yang kami jalani sesuai atau berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah pengenalan akan Tuhan semakin hari semakin mendalam lewat firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Tuhan tolong urapi hati hamba-Mu ini dan juga pikiran hamba-Mu ini. Dan juga setiap rekan-rekan Tuhan yang ada di rumah saja. Ucap bibir hamba-Mu boleh menjadi bagian dari penyataan kebenaran firman Tuhan bagi setiap mereka. Sehingga jiwa dan pikiran mereka dipenuhi dengan pengertian yang benar. Karena perkataan Allah sendiri yang turun atas setiap mereka. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 35 ya. Ayat 32 sampai 35, demikian firman Tuhan. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Nah, ini saya akan pecah membangkitkan Dorcas, mungkin nextnya lagi kita akan bahas. Kita bahas dulu Petrus menyembuhkan Eneas. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan ke mana-mana. Dalam perjalanannya itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapati seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, kita coba singgung gitu ya. Ini perkataan Petrus yang luar biasa ya. Tapi nanti kita akan coba lihat perkataan Petrus ini yang bermakna. Kita coba lihat pada waktu Petrus berjalan keliling.
Ya, jadi Petrus melakukan penggembalaan, melakukan kunjungan-kunjungan kepada orang-orang kudus yang di Lida. Orang-orang yang kudus di sini bisa dikelompokkan kepada orang-orang yang sudah percaya. Mereka yang sudah menerima Kristus, mereka yang sudah mendengar Injil lalu menyerahkan diri kepada Tuhan gitu ya, atau menyerahkan dirinya kepada Yesus menjadi murid Kristus. Nah, ini adalah orang-orang kudus ya, bisa dikatakan kelompok orang-orang kudus. Nah, Petrus mengadakan kunjungan kepada orang-orang percaya sebagai seorang gembala, sebagai seorang rasul, pemimpin daripada rasul. Dia juga mencoba untuk menggembalai, mengayomi domba-dombanya gitu ya. Kita tahu pada waktu itu Petrus mengatakan, Kristus mengatakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, saat ini kita melihat bahwa potret itu ketika Petrus menggembalakan domba-dombanya, di sini kita melihat satu scene di mana Petrus ini menggembalakan orang percaya atau domba-dombanya melalui dia kunjungan-kunjungan ke beberapa daerah ya. Salah satunya adalah di Lida. Nah, yang menarik adalah ketika di Lida ada seorang yang lumpuh, namanya Eneas ya. Orang yang lumpuh yang kita tahu tadi berbaring di tempat tidurnya selama 8 tahun. Artinya berbaring di tempat tidur, kemungkinan ini adalah lumpuh total ya, bukan lumpuh yang bisa berjalan mungkin hanya berapa persen ya, hanya setengahnya gitu, lalu dia masih bisa beraktivitas, jadi nggak menghabiskan waktunya di tempat tidur gitu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa ada tempat tidur yang akhirnya terbaring tidak berdaya. Nah, ini lumpuh yang lumpuh total gitu ya. Saya menyetujui beberapa penafsir mengatakan bahwa ini orang Eneas ini adalah lumpuh total ya. Jadi dia tak berdaya. Nah, ini penggambaran Eneas ini juga bahasa gambar ya. Kalau kita lihat di scene ini, penggambaran Eneas yang lumpuh total ini sebagai penggambaran manusia berdosa. Kita adalah orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang berada di tempat tidur gitu ya, tanda petik gitu ya, yang tidak berdaya, yang nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Nah, inilah penggambaran orang berdosa. Kita sebelum mengenal Tuhan, kita sebelum didatangi oleh Injil, kita sebelum anugerah Tuhan itu turun atas kita, maka tidak pernah mungkin kita yang lumpuh ini bisa melakukan sesuatu hal ya, tidak akan pernah mungkin ya. Inilah penggambaran manusia berdosa. Ketika manusia sudah berdosa, sesungguhnya manusia menjadi pribadi yang lumpuh total ya. Seorang yang lumpuh tetap dia bisa berinteraksi, mungkin masih bisa mendengar gitu ya, walaupun dengan kesulitan mungkin berbicara sedikit gitu ya, tidak bisa berespon dengan baik gitu ya. Nah, tetapi di dalam kehidupan manusia gitu, seolah-olah manusia berasa bahwa saya masih bisa berespon gitu ya. Maka seringkali banyak orang memiliki konsep yang salah mengenai keselamatan. Karena pikir manusia berdosa, karena dia berasa masih bisa berespon, maka nggak berasa mati atau lumpuh gitu loh. Nah, ini yang celakanya di sini. Maka prinsip keselamatan yang kalau demikian akan menjadi penyimpangan. Karena kita masih ketika manusia dijadikan gitu kan, kita sebagai pribadi manusia, kita masih bisa bernafas, kita bisa memiliki pikiran, kita masih memiliki raga yang baik lain sebagainya, lalu kita bisa datang beribadah dan lain sebagainya. Jadi kita melihat bahwa ada konsep gitu ya, yang missing dari sebenarnya apa yang mau Tuhan Yesus sampaikan, yaitu keselamatan adalah anugerah semata ya. Maka kalau kita berasa bahwa kita tidak lumpuh gitu ya, dalam tanda petik gitu ya, sebagai manusia berdosa, enggak rusak-rusak amat kok, enggak lumpuh-lumpuh amat kok, enggak lumpuh total kok. Kita tuh masih bisa berespon kok gitu kan. Kalau kita nggak berespon dan lain sebagainya, kita juga nggak bisa diselamatkan kok. Nah, ini bisa missing. Kenapa? Karena jadi anugerah itu ditiadakan. Karena apa?
Ada respon daripada manusia. Nah, kalau begini, maka konsep keselamatan jadi salah gitu ya. Konsep keselamatan udah jadi menyimpang. Nah, di dalam buku saya, komik saya ini, Pakaian dari Allah, ini saya coba menanamkan konsep-konsep, prinsip-prinsip keselamatan yang datang daripada Allah gitu ya. Bukan karena respon manusia, tidak demikian ya. Jadi saya melihat bahwa ada sesuatu yang missing, ada sesuatu yang di luar gitu ya, keluar daripada jalurnya, kepada tracknya gitu ya, sayang ya. Nah, makanya saya berharap pada gambaran ini ketika Eneas lumpuh, nah saya berharap kita sadar, kita benar-benar lumpuh total kok di dalam keberdosaan kita, sekalipun raga Anda oke gitu kan, fit. Tetapi di dalam kehidupan rohani kita, kita benar-benar lumpuh kok. Ya, kita benar-benar lumpuh. Ya, salah satunya adalah ketika Anda dan saya mulai berasa bahwa saya ini memiliki andil di dalam iman saya, ya, karena saya meresponi kebenaran firman Tuhan, karena saya datang beribadah, karena saya begini, karena saya begitu melakukan amal, saya bersedekah, saya menjalankan, wah sepertinya begitu. Itu nggak ada bedanya dengan orang-orang Farisi. Ketika Anda dan saya berasa bahwa saya diperkenan Tuhan karena saya melakukan sesuatu yang berkenan gitu ya, memberi, bersedekah, beribadah, datang pada Tuhan, ke gereja, ikut komsel, pekerjaan-pekerjaan Tuhan saya ikutin, ya kan, membangun rumah ibadat saya terlibat dan lain sebagainya, misalnya pelayanan saya terjun dan lain sebagainya. Jadi kita pikir Tuhan memperhitungkan saya, maka saya diselamatkan kalau saya melakukan hal-hal demikian. Ini sesuatu yang salah gitu ya. Ini kita justru menunjukkan bahwa kita ini lumpuh. Kenapa? Karena berasa kedagingan kita ini ada ikut ambil bagian, padahal tidak demikian. Ya. Seringkali Kristus menegur gitu ya, orang-orang Farisi gitu ya, karena mereka berasa mereka hebat karena melakukan hukum Taurat ya. Taurat tidak pernah menyelamatkan. Ya. Taurat tidak pernah menyelamatkan. Hukum Taurat itu hanya mendeteksi dan menyatakan bahwa manusia berdosa. Tuhan suci, Tuhan kudus, manusia berdosa. Anda dan saya berdosa. Gitu loh. Itu hanya meronsen kita. Bahwa saya adalah manusia yang lumpuh. Kelumpuhan rohani. Kamu ini lumpuh rohaninya. Maka kita butuh yang namanya penyembuhan. Nah, di dalam scene Eneas ini, ketika Petrus datang, ada hal yang menarik ketika Petrus mengatakan, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkanmu. Nah, di sini ada satu gambaran ketika manusia berdosa, ya, Yesus Kristus datang kepada manusia berdosa, memberikan kesembuhan secara rohani. Kalau Kristus tidak datang kepada manusia berdosa, kalau firman Tuhan atau Injil, perkataan Allah itu tidak datang kepada manusia yang berdosa, maka manusia akan sampai selama-lamanya tetap dalam keadaan binasa. Tetap tidak bisa disembuhkan. Ya, kita tahu beberapa nih, saya di Eneas sendiri ya, Eneas sendiri juga mengalami, ya saya yakin ya, saya juga dulu pernah melayani mama mertua ya yang juga stroke dan sebagainya. Itu orang-orang stroke, orang-orang agak lumpuh gitu ya. Stroke kan mati setengah gitu ya, tapi nggak sampai lumpuh total ya. Itu agak-agak memiliki pemikiran yang depresi, tertekan dan lain sebagainya ya. Dan Eneas ini salah satu orang juga yang memiliki tekanan dalam hidupnya. Akhirnya depresi, dia hopeless segala macam. Sekarang dia tinggal nunggu matinya saja, kira-kira demikian ya. Tidak berpengharapan lagi, karena berasa hidup ini udah nggak ada gunanya lagi. Hidup ini buat apa kalau saya hanya setiap hari gitu ya, harus orang tolong gitu ya. Saya hanya tidur saja, ranjang. Mungkin kalau kita tahu orang lumpuh itu kalau tidur-tiduran itu harus dibalik sana, balik sini. Kalau nggak bau, karena keringetan gitu loh. Kalau nggak bau gitu loh. Dan kulit kalau nempel, aduh, itu nggak bisa kebayang ya. Bayangkan ini sudah depresi dan sebagainya. Dan saya percaya apapun pengobatannya silakan aja lah gitu kan. Yang penting saya bisa sembuh gitu ya. Kalau kita melihat bahwa akhirnya banyak orang-orang yang berbalik kepada Tuhan. Nah, orang-orang di sana itu memiliki pemikiran juga termasuk Eneas gitu ya. Saya
meyakini gitu ya bahwa dia ini mengalami sesuatu yang depresi seperti itu ya. Tetapi syukur kepada Allah karena Petrus datang memberitakan Injil ya. Kristus datang, ini penggambaran Kristus datang kepada manusia berdosa. Datang kepada dunia yang berdosa ini, kita bersyukur loh. Eneas berjumpa dengan Injil itu. Manusia berdosa berjumpa dengan Injil yang hidup itu. Maka pertemuan ini akan membangkitkan, menyelamatkan orang yang tadinya lumpuh sekarang disembuhkan. Yang tadinya lumpuh sekarang dibangkitkan gitu loh. Yang tadinya binasa sekarang diselamatkan. Ini ada satu perjumpaan yang menarik. Ada satu gambar yang saya lihat, wah ini gambar yang menarik sekali ya. Scene yang menarik sekali ya. Petrus ini sebagai rasul ya. Ini juga mau menunjukkan bahwa kewenangan yang Tuhan berikan kepada Petrus sebagai rasul ini juga untuk meneguhkan dia. Maka ketika Petrus datang berkunjung lalu menyembuhkan orang yang sakit dan lumpuh, ini sebagai penggambaran peneguhan buat para rasul ya. Buat peneguhan. Jadi ini juga mau memberikan satu kekuatan bagi jemaat. Ya, jemaat pada waktu itu juga meyakini bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan demikian, yang melakukan keajaiban, mukjizat yang besar seperti ini kalau bukan dari Tuhan. Kita tahu ya, akhirnya mereka berbalik kepada Tuhan. Maka pada waktu Petrus datang dan mendapati Eneas yang terbaring ini, lalu dia menyampaikan Yesus Kristus. Dia menyampaikan Injil, dia menyampaikan Sang Firman itu. Dia menyampaikan Kristus sebagai Allah loh, bukan pribadi dia. Ya, tidak ada keuntungan atau apapun. Tidak ngedompleng, tapi inilah yang benar. Maka Injil itu gitu ya, yaitu Kristus itu, sang kebenaran itu yang diberitakan oleh Petrus di dalam pelayanannya. Nah, ini adalah satu peneguhan ketika Petrus memberitakan Injil mengenai Kristus, maka diteguhkan penginjilan Petrus lewat kesembuhan atau mukjizat yang dilakukan oleh Petrus ketika Petrus mengatakan Yesus Kristus menyembuhkanmu kepada Eneas. Ya. Nah, ini kan satu cuplikan yang peneguhan Petrus dan juga satu kekuatan bagi jemaat ya. Jadi bukan ngelihat sosok seorang Petrusnya. Wah, hebat dia, bukan pribadi, bukan personal. Tetapi kembali kepada Tuhan. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-35, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Maka ada satu pertobatan, ini satu peneguhan bahwa berita Injil ini yang disampaikan ini adalah benar gitu loh. Yang disampaikan oleh Petrus dan kawan-kawan mengenai Kristus ya, yang adalah Tuhan, yang kepadanya engkau harus percaya. Maka pada waktu Petrus melakukan mukjizat, Yesus menyembuhkanmu, tidak ada oknum lain yang dapat menyembuhkan orang seperti Eneas yang sudah terbaling 8 tahun lamanya, lumpuh di dalam tidurnya, di tempat tidur selama ini. Maka itu satu peneguhan. Maka mereka diyakinkan ya bahwa Injil yang mereka dengar mengenai Kristus yang disampaikan oleh para rasul, mereka yakini sekarang. Ya, ini peneguhan. Ini pengharapan yang akhirnya diteguhkan. Ini kekuatan bagi jemaat, bagi Eneas. Bagi setiap para penginjil akhirnya diteguhkan, dikuatkan. Setiap jemaat yang mendengar pengertian yang benar, akhirnya dikuatkan imannya. Ini akhirnya terkonfirmasi lewat kesembuhan yang terjadi dalam diri Eneas. Ya, dalam diri Eneas. Ada bagian kedua dalam kalimat Petrus yang juga cukup menarik yang akan kita coba telusuri. Yaitu ketika Petrus mengatakan, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Bangunlah gitu kan. Beresin tempat tidurmu. Ini ada satu penggambaran juga mau mengatakan gini loh. Jangan males-malesan gitu ya. Sudah diselamatkan gitu kan. Sekarang kerjakan keselamatanmu. Tapi bukan berarti ketika mengatakan kerjakanlah keselamatanmu, artinya kalau saya nggak kerjakan, saya nggak selamat gitu ya. Jangan demikian, ini jadi missing lagi gitu ya. Waktu Anda dan saya sudah percaya kepada Kristus, diselamatkan oleh anugerah Tuhan,
Maka waktu Anda dan saya melakukan sesuatu yang ingin memuliakan Tuhan, ini satu natur baru. Jadi bukan karena ingin diselamatkan, tidak, ada satu natur baru, yaitu apa? Manusia yang baru. Ada satu kerinduan yang baru untuk memuliakan Dia. Jadi bukan karena saya harus begini baru dapat ini. Bukan, kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Kita sudah mendapatkan keselamatan itu waktu kita melakukan kehidupan kita. Hidup makin suci, makin kudus. Bukan karena untuk diperkenan oleh Tuhan. Karena untuk mengkonfirmasi bahwa anugerah yang saya dapati, anugerah yang saya peroleh, yang secara cuma-cuma itu, yang Dia mau mati buat saya sehingga saya diselamatkan, yang tidak binasa, sekarang saya konfirmasikan dalam sikap hidup saya sebagai anak-anak terang, tidak lagi sebagai anak gelap yang dulu. Gitu jadinya. Untuk ini loh konfirmasinya. Bukan untuk karena diselamatkan, tidak. Tidak untuk diselamatkan, ya, bukan seperti itu. Jangan sampai missing lagi. Ini prinsip-prinsip yang penting, ya. Nah, ketika banyak orang Kristen yang sudah menjadi orang Kristen, ya, tapi malas sekali melayani Tuhan, ya, karena pikir sudah diselamatkan, lalu nggak mau santai lah, nggak mau memuliakan Tuhan, nggak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, pokoknya masih hidup egosentris gitu, ya. Sayang ya kepada orang-orang percaya seperti ini, ya. Orang-orang yang akhirnya mungkin masih masih setengah-setengah, ya, gitu, ya. Saya melihat bahwa orang percaya setengah-setengah ini menurut saya bukan orang yang percaya sungguh, ya. Kristus mau, ya kan, disembuhkan, ya kan, karena mau pemberkatan nikah, karena mau ditabiskan, ya kan, bukan ditabiskan, mau didoakan dan lain sebagainya, gitu, ya. Tetapi ya dunia mau, ya kan. Ini juga mau, itu juga mau. Pokoknya hal-hal duniawi masih mau, ya kan. Minum-minum masih mau, ya kan. Ya, pokoknya hal-hal demikian. Ini mendua hati. Bagi saya orang-orang seperti ini bukan orang-orang yang sejati, ya, bukan pengikut Kristen yang sejati, ya. Karena masih ada keterikatan sesungguhnya, gitu, ya. Tidak menyerahkan total seluruh hidupnya kepada Tuhan. Maka ini seperti gandum, ya, dan ilalang, ya. Tapi dibiarkan saja, gitu, ya, tumbuh, gitu, ya. Oke. Nah, jadi jangan sampai kita ini jadi orang Kristen sudah diselamatkan tapi nggak lakukan apa-apa. Nggak lakukan apa-apa. Saya sedikit kesaksian, saya membuat komik, gitu, ya. Di tahun ini, ya. Tahun ini tahun yang dimana saya perdana akhirnya menginjil lewat komik, ya. Bukan karena untuk gagah-gagahan. Bukan untuk gagah-gagahan. Saya hanya berpikir ketika Tuhan panggil saya menjadi seorang penginjil, ketika saya mendapat status gerejawi sebagai seorang penginjil, maka tugasnya adalah memberitakan Injil. Tapi sedangkan saya tidak memiliki tanda petik gereja. Gereja dalam arti maksudnya saya bukan orang yang punya gereja, gitu, maksud saya, gitu, ya. Bukan orang yang punya gereja, ya. Bukan orang yang punya gereja. Jadi bagaimana saya menginjil, gitu loh. Nah, Tuhan bukakan jalan, bikin persekutuan ketika harus bikin persekutuan, bikin lagi penginjilan lewat media sosial, gitu kan. Saya nulis buku lagi, gitu kan, buku-buku rohani. Salah satunya itu bentuk penginjilan. Dan pada tahun ini Tuhan menggerakkan saya, gitu, ya. Lalu akhirnya ketika saya gumulkan, lalu saya mencoba mendoakan untuk akhirnya dibentuk satu tim, ya. Jatuh bangun ketika saya membangun tim untuk bikin komik saya ini, gitu, ya. Akhirnya singkat cerita terrealisasi. Dan saya percaya ini adalah pimpinan Tuhan. Karena nggak mungkin, karena saya bukan orang yang jago gambar. Saya hanya bisa bikin sketch, bikin cerita, bikin satu plot dan sebagainya, gitu loh. Sebagai skenario saya bisa, karena saya dulu pelayanan di seni drama, gitu, ya, seni peran dan sebagainya. Jadi saya sudah ada ilmu-ilmu itulah, ya. Dan saya juga percaya kenapa saya pada waktu masih remaja terlibat di dalam pelayanan seni peran itu, gitu, ya. Akhirnya saya tahu ini ada satu bagian saya belajar, akhirnya sekarang, gitu, udah lama banget, gitu, ya. Akhirnya saya bisa kepakai. Sepertinya Tuhan persiapkan demikian. Bukan untuk gagah-gagahan waktu saya bikin komik ini. Bukan, ya. Bukan untuk gagah-gagahan siapa saya, gitu kan. Bukan seorang penulis ternama, bukan dari seorang jurnalis, gitu kan. Bukan seorang lulusan dari akademik jurnalis dan sebagainya. Bukan. Tetapi saya punya kerinduan saya bawa di hadapan Tuhan.
Dan saya percaya Tuhan jadikan hebat ya. Tuhan yang hebat gitu loh. Nah ketika itu saya hanya berpikir, saya hidup sementara. Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Jangan jadi orang Kristen males-malesan. Terlebih lagi kalau saya memiliki jabatan gerejawi. Apa yang bisa saya kerjakan, apa yang sudah saya lakukan di dalam jabatan saya sebagai seorang penginjil. Kalau saya juga nggak pernah menginjil, gitu loh. Jangan karena berpikir, kan bisa saja gini. Kayak saya misalnya, saya bisa aja dininabobokan dengan kondisi saya gitu kan. Saya nggak mau tidur ya tadi ya. Bangunlah, bereskanlah tempat tidur. Jangan masuk di dalam zona kenyamanan. Saya punya alasan kalau saya mau meninabobokan diri saya. Kalau mau saya tetap tidur, yaitu apa? Satu, Tuhan, saya kan bukan orang yang punya gereja. Kedua, Tuhan, saya nggak dipanggil untuk menginjil gitu kan. Nggak ada yang undang saya, misalnya seperti itu gitu ya. Ketiga, Tuhan, saya ini sih pengen menginjil, tetapi gimana ya kalau tempat aja nggak ada, saya juga nggak ada tanda petik mimbar tidak ada, dan lain sebagainya. Lalu kita santai. Kan kalau Tuhan saya di calling, saya diundang, maka saya nginjil Tuhan. Tuhan dong yang cariin. Tuhan dong memberikan, kita nggak mau berusaha untuk memberitakan Injil. Bayangkan, kita pengennya udah kayak seorang pendeta besar gitu ya, penginjil besar, yang dimana diundang-undang seperti selebriti. Pengen seperti itu gitu kan. Ini orang-orang yang salah terhadap panggilannya. Penginjilan, aduh, ini luas sekali. Saya tidak mau dininabobokan demikian. Maka saya terus bergumul berdoa, Tuhan, saya mau buka mimbar. Lewat apa? Lewat buku, persekutuan yang saya bangun. Sekarang lewat komik. Ini cara saya. Maka Tuhan berikan hikmat tuh. Tuhan berikan hikmat. Lewat penginjilan, lewat media sosial seperti ini. Ini penginjilan. Jangan pernah meninabobokan dirimu. Jangan sampai Anda dan saya menjadi orang Kristen meninabobokan dirimu. Jangan sampai dininabobokan lewat keadaan nyaman sehingga engkau tidak memikirkan pekerjaan Tuhan. Ya, yang penting minggu ke gereja ya. Salah satunya itu. Kita mau ikut pendalaman Alkitab, nggak mau gitu loh. Kita maunya santai gitu kan. Dininabobokan, bahaya Anda dan saya menjadi orang Kristen tapi tidak mau belajar firman. Ini Anda sedang tertidur ya. Ini bahaya ya. Anda sedang berada di dalam di ranjang Anda tadi. Angkatlah tempat tidurmu, beresin tempat tidurmu. Jangan lagi malas-malasan. Sekarang sudah engkau 8 tahun kamu diam dan tidak melakukan apapun. Kalau usia kurang lebih anak-anak ini ya, Taurat gitu ya. Usia-usia 8 tahun tuh udah masuk sekolah gitu ya, untuk belajar Taurat gitu ya. Bayangkan 8 sampai 12 tahun ya. Dipersiapkan untuk belajar tuh, usia 8 tahun tuh belajar, terus nanti 12 tahun tuh masuk akademis Taurat dan lain sebagainya, diserahkan kepada jadi anak Taurat. Bayangkan, jadi umur 8 tuh mereka harus belajar. Bayangkan, harus belajar paling nggak baca, kenal huruf, kenal angka. Ya, supaya nanti umur 12 bisa diserahkan kepada anak-anak Taurat disebutnya. Bayangkan. 8 tahun kau tidak ngapa-ngapain, Eneas. Bangun, beresin tempat tidurmu. Jangan lagi engkau malas-malasan. Jangan lagi engkau, ya ini teguran buat setiap kita. Orang-orang percaya, jangan lagi engkau malas-malasan. Bangun, kerjakan sesuatu. Ayo ikut PA. Pak, saya jemaat biasa, Pak. Yang penting gereja datang ibadah saya. Tidak, ikut PA. Ikut dengar pengertian-pengertian firman Tuhan lewat penginjilan-penginjilan di YouTube banyak ya. Di media sosial banyak. Yang sehat-sehat, dengar itu. Paksa diri Anda untuk mengenal Kristus di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Paksa diri Anda, bangun gitu loh. Itulah iman yang benar. Itu iman yang benar. Saya berharap kita juga dibangkitkan ya. Bisa bangun iman kita. Jangan santai-santai. Lakukan sesuatu buat Tuhan. Selagi Tuhan beri kesempatan dalam hidup yang sementara. Mari kita lakukan apa yang menjadi hidup kita. Bangun itu banyak gitu ya. Anda dan saya bisa bangun ketika Anda dan saya hidup yang tidak lagi terpuruk. Tidak meninggalkan segala kedagingan. Keterikatan kita bangun, kita tinggalkan itu. Kita menuju kepada satu pembaruan manusia yang baru. Kita bangun, kita bangkit gitu kan. Hidup lebih suci, hidup lebih kudus, hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Inilah bangun gitu loh. Sadar diri.
Tidak lagi di dalam lumpur dosa. Menjadi orang yang terhormat gitu kan. Yang sudah disediakan gitu jubah. Sama seperti anak yang hilang. Attitude mesti dijaga. Tidak lagi sama seperti waktu kita belum mengenal Tuhan. Tidak seperti kita dulu belum percaya, belum diselamatkan. Hidup kita harus ada satu kontras. Dari tidur menjadi bangun. Itu harus satu kontras. Itu yang harus kita miliki di dalam hidup kekristenan kita. Kalau sama aja percuma yang setengah-setengah, itu palsu. Ya, itu palsu. Saya berharap kita memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita disadarkan. Saya berharap kita punya komitmen dalam diri. Membuat sebuah resolusi gitu ya. Untuk kita boleh bangun. Ya, hidup kita kembali. Hidup kekristenan kita bangun kembali. Seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan mau, inilah bangun. Jangan sampai dininabobokan. Jangan sampai dininabobokan. Nah, saya lihat di bagian akhir juga ada penduduk Lida dan Saron melihatnya lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Ada satu pertobatan yang luar biasa. Saudara, kata Saron itu juga sudah pernah dinubuatkan tentunya ya. Saya coba lihat di dalam Injil kitab Yesaya ya. Yesaya di situ juga ada Saron, saya bacakan saja, saya kutip gitu ya. Yesaya 65 ayat yang ke-10. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Bayangkan kata Saron, orang mencari Tuhan. Kembalinya manusia, akhirnya domba-domba itu mencari Tuhan. Ke padang rumput. Saron seperti padang rumput. Di mana domba-domba itu mencari makanan padang rumput. Mencari Tuhan. Orang-orang percaya yang dulunya harusnya binasa. Maka mencari Tuhan. Saron. Seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya 65 tadi yang saya bacakan. Ayat 10. Ini sesuatu potret yang menarik. Petrus menginjil. Petrus memberitakan Injil. Supaya banyak orang yang mendengar Injil. Mereka datang berbalik kepada Tuhan. Seperti domba-domba. Saron menjadi padang rumput. Banyak domba-domba mencari rumput. Orang percaya, orang berbalik kepada Tuhan sekarang. Ya. Dulunya binasa, sekarang diselamatkan. Hendaknya kita sekarang bangun dan bereskan tempat tidur kita. Sesuatu yang membuat kita dininabobokan geser. Paksa diri Anda dan saya untuk bangun, ya. Bereskan semua yang memberikan kita alasan untuk tidak mau melayani Tuhan, alasan untuk nggak mau belajar PA, alasan untuk nggak mau ini itu terlibat gitu kan, berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Tinggalkan alasan itu. Ya, saya berharap pada malam hari ini ngopi bareng bisa memberikan pencerahan bagi setiap kita. Saya akhiri buat setiap kita untuk berdoa. Saya akan mendoakan setiap kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena firman Tuhan begitu terang benderang memberikan kami pencerahan untuk kami boleh sama-sama kembali bangkit, dibakar kembali oleh firman Tuhan agar kami bangun Tuhan dan membersihkan tempat tidur kami sehingga kami tidak lalai, sehingga kami tidak banyak alasan Tuhan ketika kami harus benar-benar melayani Tuhan. Biarlah kami benar-benar bangun Tuhan untuk hidup kami berkenan, lebih suci, hidup lebih kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kami menunjukkan ada satu kekontrasan kami ketika manusia lama dengan manusia baru kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai setiap jiwa-jiwamu Tuhan. Di dalam nama yang kudus, hamba berdoa, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengucap syukur buat teman-teman yang sudah berbagian. Terlebih lagi, sekali lagi, buat teman-teman yang sudah terlibat dalam penginjilan komik saya gitu ya, yang sudah berdonasi juga. Terima kasih dan juga mari kita bangun.
saya akan coba komik saya ini akan terus saya sebarkan ya. Sejumlah dari donasi-donasi yang masuk saya akan terus sebarkan dan saya akan terus cetak gitu ya. Buat teman-teman yang juga membutuhkan misalnya Pak Hengki, gereja lokal saya ada kendala, boleh gak saya disumbangkan untuk komik penginjalan ini? Silakan gitu ya. Silakan, saya membuka diri untuk setiap kita agar kita sama-sama bisa menikmati firman Tuhan dan menjadi alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi penjala-penjala manusia seperti Petrus gitu ya. Oke, saya akan seruput lagi kopi saya gitu ya. Enak, seger, kopi nikmat. Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.